Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan keadaan Bapak Ibu semua sehat-sehat, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan dan tidak kehilangan sukacita daripada Tuhan. Kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami kembali akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu akan menuntun kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu mengenai apa itu perang Harmagedon, dan sekarang saya akan bahas kapan perang Harmagedon itu terjadi. Jadi sekali lagi, kapan perang Harmagedon itu terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perang Harmagedon itu terjadi setelah pemerintahan Antikristus 3,5 tahun di bumi. Jadi setelah pemerintahan Antikristus berakhir, nah di situ baru akan terjadi perang Harmagedon, atau perang Harmagedon terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai akan terjadi suatu perang, yaitu perang Harmagedon. Atau juga bisa dikatakan perang Harmagedon terjadi setelah Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjejakkan kakinya ya di Bukit Zaitun, ya itu terjadinya perang Harmagedon ya. Bisa kita baca bersama-sama, coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan akan menjejakkan kakinya di bumi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana suasana ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjejakkan kakinya di bumi, disebutkan di sini bahwa sebelum Tuhan Yesus turun dari surga, terjadi kebangkitan orang-orang benar terlebih dahulu. Karena dikatakan di sini, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati dalam Kristus adalah orang-orang benar. Jadi terjadi kebangkitan pertama atau kebangkitan orang-orang benar terlebih dahulu sebelum Yesus datang kedua kali. Dan juga sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal itu akan diubahkan. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, kebangkitan orang benar, dan orang-orang yang masih hidup yang diubahkan akan menyongsong Tuhan Yesus bersama-sama di langit, dan mereka bersama-sama akan berperang melawan Antikristus dan raja-raja di bumi dan segala tentaranya dan segala pengikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanyakan kapan perang Harmagedon terjadi, itu bisa dikatakan setelah pemerintahan Antikristus 3,5 tahun, atau sebelum kerajaan 1000 tahun, atau pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana didahului oleh kebangkitan orang-orang benar dari kematian dan kemudian pengubahan orang-orang yang hidup. Nah, setelah itu baru terjadi perang Harmagedon. Demikian Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paling tidak mengerti kapan perang Harmagedon terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, supaya kami paling tidak menambah sedikit wawasan pengetahuan kami tentang Alkitab,
dan kami ingin memperkaya terus pengetahuan rohani kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.